Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Salat Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 24 November akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khairul Anam Bilal Bapak Abdul Qadir. Untuk Jumat yang akan datang yang bertindak sebagai khatib dan imam yang terhormat Bapak Ustaz Abdul Karim Bilal Bapak Haji Muhammad Jufri Wadil Saudara Musal Faruk dan protokol Bapak Miftahul Hanan. Pemberitahuan selanjutnya mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah Masjid Baitur Rahim dalam kajian silaturahim pada hari Ahad tanggal 26 November 2023 pukul 18 WIB atau pada maghrib sampai dengan isya, tempat Masjid Baitur Rahim Gunung Anyar Tengah, dengan acara kajian silaturahim yang diasuh insyaallah oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Miftahul Munir, pengasuh Ponpes Ma'had Nurul Quran Meleto Surabaya. Untuk laporan hasil kontaman Jumat yang lalu sebesar Rp1.680.000, laporan hasil parkir mas sebesar Rp55.000, sedekah nasi bungkus dan minuman dari 1 TPG Barokah, 2 TPG Muhajirin, dan 3 dari hamba Allah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dari Bapak Abdul Hafid Alilal RT 7 RW 2 menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta dikhususkan almarhumah Ibu Sudiana. Kami atas nama Ta'mir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat para menyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Demikian pemberitahuan dari Ta'mir Masjid Baitur Rahim. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا
أطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyullahul karim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan. Sebagai orang yang beriman, kita semua pasti menginginkan derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mengharapkan dirinya dicintai oleh Allah, dicintai di dunia sampai nanti dicintai oleh Allah di akhirat. Jangankan kepada Allah, orang yang beriman mengharapkan cintanya, kepada sesama manusia saja, orang itu berharap akan cinta dan belas kasihan. Kita semua pasti tidak menginginkan jadi orang yang dimurkai oleh Allah. Jangankan dimurkai oleh Allah, kadang-kadang dimarahi sesama manusia saja, kita sudah merasa tidak nyaman dalam kehidupan di dunia ini. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua tahu dan berharap mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah. Tetapi kadang seringkali secara sadar atau tidak sadar, kita ternyata tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan cinta Allah. Dan juga kita sekalian pasti tidak mengharapkan dalam kehidupan ini mendapatkan murka Allah. Tetapi kadang secara sadar atau tidak sadar, kita ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan ada 3 hal jalan menuju kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi yang termaktub dalam kitab Tambihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Allah berfirman, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad." Kata Allah, aku cinta kepada 3 perkara, namun aku lebih mencintai lagi terhadap 3 perkara. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah. Akan tetapi ada 3 perkara lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkara itu? Mari kita lihat di dalam hadis qudsi tersebut. Yang pertama, Allah berfirman, "Uhibbu ahlas sakha." Aku mencintai orang yang suka dermawan, yang suka berderma, yang suka bersedekah, yang suka memberi, yang suka menolong, yang suka membantu, yang perhatian kepada sesamanya. Orang-orang yang suka membantu dan bersedekah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan dalam kehidupan di dunia ini orang memiliki kesempatan yang berbeda-beda, mendapatkan rizki dan kenikmatan yang berbeda-beda. Maka ada kesempatan bagi orang-orang yang mendapatkan rizki lebih untuk bersyukur dengan memberi kepada yang lain.
Demikian juga kepada orang-orang yang kebetulan diberikan oleh Allah sedikit kekurangan dalam nikmatnya, maka diberikan kesempatan untuk bersabar dan menerima pemberian yang punya. Satu dengan yang lainnya saling memberi dan menerima. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi bersabda, yadul ulya khairum min yadis subla, bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Orang yang bersedekah lebih baik daripada orang yang disedekahi. Orang yang perhatian kepada orang lain lebih baik daripada orang yang diperhatikan. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, seringkali dalam kehidupan nyata kita secara sadar kita tahu bahwasanya memberi itu lebih baik daripada menerima. Tetapi kadang-kadang orang berlaku meskipun mereka orang-orang yang punya, tergolong orang-orang yang kaya, tetapi seringkali juga masih menerima hak-hak orang miskin. Bahkan banyak orang-orang yang sengaja ketika tidak diberikan bagian zakat untuk orang miskin, padahal dia bukan orang miskin, kemudian dia merasa tidak enak dengan panitianya. Tidak mendapatkan bagian daging kurban, dia merasa tidak nyaman. Tidak membagian pemberian dari BLT, mereka juga merasa tidak nyaman. Padahal sebenarnya hadirin jamaah rahimakumullah, yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang-orang yang memberi mereka lebih baik daripada orang-orang yang menerima. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita memberi dan bersedekah, misalnya kepada masjid, maka jangan mengharap kita mendapatkan balasan dari pengurus masjid. Kalau kita memberi orang-orang miskin, jangan meminta balasan dari orang-orang miskin. Kalau kita membantu anak-anak yatim, kita jangan meminta balasan, mengharap balasan dari pengurus panti asuhan. Karena apa hadirin jamaah rahimakumullah? Karena balasan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedekah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Orang bersedekah untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menyatakan, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayat. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berderma, yang bersedekah di jalan Allah, memberikan sumbangan jariah, wakaf, zakat, kurban, dan lain-lain perhatian sosial akan dijamin oleh Allah, dan Allah menjanjikan akan dibalas minimal 700 kali. Bahkan Allah akan memberikan balasan dengan jalan yang tanpa dinyana-nyana, tanpa diduga-duga. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersedekah merupakan satu amalan yang dicintai oleh Allah. Tetapi wahubbi lil fakiris sakhi asad. Akan tetapi orang-orang yang fakir, orang-orang miskin yang suka berderma, orang-orang fakir miskin yang loman, orang-orang fakir miskin yang suka memberi, maka mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang kaya kemudian bersedekah banyak, memang mereka punya kekayaan, punya harta, punya tanah di mana-mana, punya simpanan yang banyak. Namun andaikan ada orang miskin yang bersedekah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian hadirin? Karena andaikan kita contohkan ada seseorang yang berderma bersedekah dengan 100.000, yang satu juga 100.000, tapi yang satu mereka orang kaya, mereka menyumbang 100.000, yang satu orang miskin 100.000, sama-sama 100.000-nya, sama-sama ikhlasnya, sama-sama halalnya, maka nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang 100.000 dari orang miskin
jauh lebih mulia, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, Allah berfirman, "Uhibbul mutawaddi'in." Aku mencintai orang-orang yang tawadhu. Aku mencintai orang-orang yang rendah hati. Aku mencintai orang-orang yang tidak sombong. Allah mencintai orang-orang yang tidak sombong. Hadirin jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kelebihan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa rezeki dan harta. Kadang-kadang kelebihan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa pangkat dan jabatan, berupa kedudukan, berupa pemberian-pemberian Allah lebih dari yang lain, kemudian menyebabkan orang itu sombong kepada yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi asyad. Orang-orang yang tidak sombong itu dicintai oleh Allah, tetapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan dan pangkat, kepandaian, tapi mereka orang-orang yang tidak sombong, yang tawadhu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesombongan merupakan petaka yang luar biasa. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar." Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah pernah mendapatkan cerita betapa iblis laknatullah, iblis telah bersujud di hadapan Allah berjuta-juta tahun, iblis telah beriman kepada Allah berjuta-juta tahun, hidup di dalam surga, tapi karena kesombongannya kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, iblis yang sudah di surga saja kemudian diusir oleh Allah, apalagi kita yang tidak punya bekal apa-apa, akankah kita bisa masuk surga dengan kesombongan yang ada dalam diri manusia? Yang ketiga hadirin jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, "Uhibbu at-taibina." Aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia dalam kehidupan ini tentunya dengan kelalaiannya, dengan kebodohannya, dengan kelemahannya, kemudian orang terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang berdosa, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam itu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat. Hadirin, orang yang bertobat dicintai oleh Allah, tetapi wa hubbi lisabit taib asad. Akan tetapi anak-anak muda yang bertobat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau ada orang yang setiap saat selalu berjamaah di masjid, selalu itikaf di masjid, tapi kemudian usianya sudah 60 tahun, maka itu sudah wajar karena sudah sepuh. Tetapi kalau ada anak muda yang kemudian dia selalu bertobat dan ahli ibadah, selalu taat kepada Allah, maka dia jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 3 perkara yang dicintai oleh Allah, dan ada 3 perkara lagi yang lebih dicintai oleh Allah. Semoga kita sekalian termasuk bagian di dalamnya. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.